Masalah keluarga dapat mempengaruhi psikologi dan merusak hubungan antara satu sama lain. Meski wajar terjadi, masalah keluarga haruslah segera diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, konflik yang terjadi dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi psikologis dan merusak hubungan anggota keluarga. Simak perbincangan seputar keluarga dalam Pelangi Kasih hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali ya di program Pelangi Kasih di edisi akhir bulan nih ya, di awal minggu. Terima kasih loh buat Anda yang selalu setia dan juga support terus ya, khususnya di program Pelangi Kasih. Dan jika buat Anda yang ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami bahas untuk didiskusikan bersama di program Pelangi Kasih, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081-321-000925. Saya sudah bersama Ibu Yudi Rostanti, konselor Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Apa kabar Ibu Yudi? Iya, halo Mas Aris. Kabar baik, sehat ya. Halo Sobat Maestro, akhirnya bisa ketemu lagi nih. Udah lumayan lama ya. Iya, sudah cukup lama nih. Susah nih ya ketemu sama Ibu Yudi ya, padat jadwalnya ya. Tapi terima kasih loh Ibu Yudi di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk berbagi edukasi kepada Sobat Maestro ya. Nah, hari ini kita membahas satu, ya inilah Ibu Yudi ya. Kalau nggak ke pinggir jurang mah bukan Ibu Yudi namanya ya. Ini memang menjadi wadah ungkapan hati para wanita ya, dan mohon maaf buat para suami, para pria ya, inilah ya ungkapan isi hati para istri dan juga para wanita. Suamiku egois. Kenapa sih Bu? Ini kan sebetulnya kan memang ya laki-laki dari sononya begitu Bu. Kenapa mesti harus dipermasalahkan Ibu Yudi? Iya, Mas Aris. Otoriter gitu ya. Sedikit ya, suamiku otoriter. Wah, ini ini maaf untuk suami yang otoriter, tetapi saya ingin menolong sebenarnya berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke ruang konseling. Gimana sih cara menghadapinya? Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kan tidak ada ya. Bahkan kalau ditanya suami sendiri kadang nggak sadar loh kalau dirinya otoriter gitu ya. Karena suami itu kan cenderung dengan dia itu sebagai pemimpin dalam keluarga, dia pembuat keputusan dalam keluarga ya. Hanya terkadang mungkin ada hal-hal yang pada waktu dia memainkan peran menjadi pemimpin itu menjadi sangat ambigu gitu ya. Di satu sisi dia memimpin, tapi di sisi yang lain bagaimana sih saya memimpin agar tidak mendominasi sehingga melukai hati istri bahkan anak-anak. Nah, tapi kan kita tidak sedang mengambil tema untuk para bapak-bapaknya, tapi lebih kepada ibu-ibu, para wanita gimana sekarang menghadapi suami yang otoriter seperti itu. Bisakah kita tetap menjalankan fungsi sebagai seorang penolong yang baik ya? Bisakah kita menjalankan fungsi sebagai seorang ibu, seorang istri yang bisa tetap waras gitu ya, waras dalam tanda kutip, sehat gitu secara mental walaupun mungkin ada tekanan yang berat yang datang dari suami. Mungkin itu kali Mas kita bicara. Iya. Nah, untuk supaya tidak terlalu melebar ya Ibu Yudi ya, kan seperti tadi di awal tadi saya singgung bahwa laki-laki kan memang udah naturnya begitu, otoriter, egois, keras kepala, gengsinya tinggi gitu kan. Nah, apakah memang seperti itu sih kodratnya gitu? Apakah memang itu jadi masalah buat wanita gitu Bu? Nah, itu dia ya. Jadi memang ini penting ya. Jadi karena seorang pria memang harus memainkan peran sebagai seorang pemimpin ya. Dan terkadang itu kalau si pria ini tidak dibekali juga dengan skill bagaimana dia harus memimpin dengan berhikmat, dengan tetap bisa mengayomi dengan baik ya. Karena kan memimpin itu memang butuh skill tersendiri, apalagi kalau dia nggak dapat satu figur yang baik pada waktu dia mungkin berangkat dari keluarga asal dia. Nah, ternyata itu bisa sangat melukai karena memang yang kita mungkin sehari ini kita akan batasi terlebih dahulu ya. Bukannya pria tidak boleh memimpin, tetapi kepemimpinan yang sewenang-wenang itu mungkin yang
Kepemimpinan yang sangat berkuasa sehingga tidak memberikan kesempatan untuk istri bisa mendampingi dengan tenang ya, karena mungkin segala-segalanya diatur oleh pasangan. Bahkan untuk hal-hal yang sangat detail ya, sepertinya dia ingin mengambil semua keputusan dan ingin mendominasi semua keputusan yang ada dalam rumah tangga, sehingga si istri merasa akhirnya dia banyak mungkin istilahnya ibu-ibu makan dalam gitu ya. Istilahnya dia mau ngomong, mau mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya tidak bisa karena sudah didominasi. Ya, saya pernah menyaksikan nih Mas Ari, mungkin seorang ayah yang seorang suami yang otoriter, dia perginya sih ke restoran sama anak-anaknya, sama istrinya makan, tetapi untuk makanan aja diatur. Hari ini kita papa yang pilihin buat semua, minum teh aja semuanya ya. Kalau mau beli baju yang ini menurut papa baik, nggak boleh yang ini misalnya sepatu. Jadi dia selalu ingin mengambil keputusan dari hal yang besar sampai yang kecil dalam rumah tangga. Nah, kelihatannya mungkin apakah ini ayah yang care gitu ya. Mungkin kalau untuk anak-anak oke lah ya, semua diputuskan oleh orang tuanya. Tapi begitu anak-anak ini remaja, banyak konflik terjadi karena ternyata seseorang yang dibesarkan dalam kondisi otoriter itu sangat-sangat melukai hati anak dan pasangan. Ya, karena kita akan lihatlah nanti mungkin secara karakteristik seperti apa sih gambaran otoriter itu. Nah, itu yang kepingin saya tanyakan, Bu. Bagaimana cara membedakan, mengenali, kan tentunya ada ciri-cirinya ya, Bu ya. Nanti takutnya nebak-nebak begitu. Aduh, jangan-jangan suaminya care, dibilang otoriter. Suaminya otoriter dibilang care. Nah, bagaimana seorang istri ataupun seorang anak mengenali ciri-ciri bahwa suamiku ini otoriter loh? Ciri-cirinya seperti apa, Ibu Yudi? Supaya kita tidak ambigu juga ya. Ya, Sobat Maestro ya. Jadi kalau berbicara sekarang yang paling gampang, definisi otoriter dulu ya. Otoriter itu adalah satu tindakan yang berkuasa sendiri, tindakan yang sewenang-wenang. Kira-kira seperti itu ya. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau mungkin Sobat Maestro pernah dengar mungkin ungkapan, wah itu seorang raja yang otoriter, yang tiran misalnya. Kalau dalam sebuah pemerintahan ya, itu adalah seorang raja yang sewenang-wenang, yang mungkin memperoleh kekuasaan dengan jalan mungkin kekerasan seperti itu ya. Sehingga tentu dalam negara tersebut, kerajaan itu nggak ada rakyat merasa tentram di bawah kekuasaan sang otoriter ya. Ini gambarannya otoriter. Nah, sekarang seorang suami, kita perkecil, suami otoriter adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana suami memegang semua kekuasaan dan mengendalikan semua aspek kehidupan yang biasanya cara yang digunakan melalui misalnya apa? Paksaan. Misalnya gitu ya, pokoknya kamu harus gini. Itu kuncinya ya, Bu ya. Iya, kalau ada kata pokoknya gitu udah ya, wah ini udah otoriter nih. ya. Jatuh bisa dia punya kekuatan gitu atau ancaman ya, misalnya sebenarnya awas ya, misalnya kalau kata papa begini nurut misalnya gitu ya, seperti itu, atau mungkin ke istrinya juga. Nah, kita akan lihat sekarang teman-teman Sobat Maestro, kira-kira karakteristik apa nih yang sering kali muncul dari kenali suami Anda otoriter apa bukan gitu ya. Sebelum kita mengatakan otoriter, kenali dulu ciri-cirinya. Misalnya yang pertama nih, karakteristik seorang otoriter misalnya dia merasa paling berhak dan tidak bisa dibantah. Itu ya, jadi saat dia berpendapat atau beropini terhadap sesuatu hal, maka nggak ada yang bisa mendebat, apalagi membantah. Karena apa? Dia akan langsung mungkin bereaksi keras, marah gitu ya. Atau kalau nggak marah ya udah istrinya didiemin gitu sampai selama beberapa lama. Itu karakteristik ya, supaya nih Sobat Maestro bisa mulai melihat gitu ya, mengenal, menilai gitu ya. Lalu juga apa misalnya karakteristik yang lain, ini hati nuraninya beku gitu. Artinya apa? Dia itu miskin empati ya, nggak pernah menyadari bahwa dia itu sering menyakiti hati kita gitu, para istri gitu ya. Jadi seperti itu, dia selain ingin selalu mengontrol, nggak pernah puas gitu untuk terus-menerus tahu gitu ya, untuk hal-hal yang detail yang juga dia seringkali kata-katanya mungkin bisa melukai ya. Cenderung bersikap dirinya lah yang benar gitu. Oleh sebab itu juga penting bahwa kita perlu tahu, jangan mengharapkan bahwa kamu yang harus minta maaf ke aku seperti itu ya. Jadi karena hatinya tuh beku gitu ya, hatinya nuraninya tuh beku ya, seperti itu. Sehingga kalau kita selalu menuntut untuk kamu dong yang harus itu, kamu dong yang minta maaf, kamu yang, nah itu kita akan kecewa istri-istri seperti itu, karena ternyata sang otoriter itu karakteristiknya adalah seperti ini. Bahkan dia emosinya bisa meledak-ledak semakin menjadi saat merasa kekuasaannya itu terganggu, terancam gitu. Jadi terancam ya. Suami otoriter kerap merasa takut kalau dia itu kurang powerful. Nah, kalau misalnya
suatu saat kedudukannya merasa terancam, misalnya apa ya, oh ternyata si istri aduh gajinya lebih gede dari saya nih penghasilannya, gitu ya, itu dia merasa terancam ya. Atau ada orang yang membela istrinya, wah dia akan semakin berusaha keras menunjukkan bahwa aku loh yang berkuasa, aku loh yang mengambil keputusan. Itu jadi itu kira-kira karakteristik otoriter. Atau juga mungkin tadi saya udah singgung di depan, dia membuat semua peraturan dalam rumah tangga ya. Jadi aturan yang berlaku dalam rumah tangga itu selalu harus berasal dari dirinya. Semua harus minta approval. Kalau ini boleh nggak? Ya, yang ini bisa nggak misalnya. Jadi dia akan sangat tersinggung kalau misalnya kita membuat aturan-aturan lain dalam rumah tangga tanpa sepengetahuan dia. Itu. Jadi kira-kira itu sih sedikit ya dari karakteristik kalau kita misalnya ingin mengatakan bahwa oh dia otoriter. Bahkan dia juga suka ini Mas Ari, suka memanipulasi misalnya ya. Dia mau kamu papa beliin ini tapi nurut ya, awas ya, misalnya gitu. Jadi memberi itu ada maunya, itu dia selalu ingin mendominasikan seperti itu. Atau dia selalu menagih kebaikan, misalnya papa udah kasih ini, mana kamu kok nggak nurut, kamu juga harus seperti ini, misalnya seperti itu ya. Jadi seperti itu yang mungkin selain tadi ya, dia suka senang untuk mengontrol, suka senang untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan mungkin banyak nih konflik di dalam rumah tangga, anak-anak merasa bahwa ayahnya terlalu ketat membatasi pergaulan ya. Seperti itu, misal kamu pergi sama siapa, misalnya awas ya nggak boleh main sama si ini ya, sama si ini aja dan sebagainya. Nah itu cara-cara seperti itu jelas banyak sekali konflik anak remaja dan papa yang otoriter itu. Oke. Nah ini sangat menarik ya yang disampaikan Ibu Yudi ya. Saya dan beberapa teman juga pernah masuk dalam dunia yang seperti ini ya. Nah Bu, ini lingkupnya ini apakah memang hanya lingkup di keluarga atau bisa lingkup luas Bu? Karena ini buat kami sendiri itu jadi kayak ini jangan-jangan papa kami, orang tua kami, gembala kami, bos kami ini berkepribadian ganda gitu. Kalau di rumah memang dia otoriter banget Bu, seperti yang Ibu Yudi sampaikan, pokoknya. Tapi kalau di depan jemaat, semua apa yang dikatakan jemaat dikasih gitu Bu ya. Apa yang dikatakan oleh karyawan dikasih. Jadi dia tuh image-nya di luar itu baik banget Bu gitu ya. Gitu ya. Dan kebetulan saya punya om gitu ya, seorang gembala itu ya ampun Bu, itu baik banget gitu kan, jemaatnya nggak bisa sekolah di sekolahin, tapi di dalam rumah anaknya bayar sekolah aja. Jadi kita jadi bingung. Nah terus saya juga pernah tinggal di satu keluarga, om saya juga begitu. Jadi dia tuh kelihatannya tuh baik banget, tapi di rumah sampai ini Bu, masakannya istrinya itu ya sampai 3 kali mau bunuh diri Bu, karena udah kayak boneka Bu gitu. Jadi kapan waktunya suaminya pingin melakukan hubungan suami istri, kapan waktunya harus ke pasar, itu sampai dimenitin loh Bu. Nah ini gimana Bu, apakah itu pasti luka banget istrinya itu. Luka banget Bu. Nah apakah ini masuk otoriter atau gangguan apa Bu gitu? Buat kita bingung gitu. Di satu sisi di rumah kami, di lingkungan kecil kami sangat otoriter, tapi ketika di lingkungan luar dia itu sangat rendah hati, sangat dermawan, sangat murah senyum gitu Bu. Gimana ini Bu? Ini kan tidak sedikit hal-hal seperti ini. Iya betul. Itu bisa saja itu kasus itu terjadi ya. Artinya, tapi yang sebenarnya yang paling bisa merasakan, oleh sebab itu kenapa tadi saya ingin bicara dengan para istri sebenarnya topik ini ya. Lingkup kecil ya. Yang orang-orang terdekat inilah yang paling bisa merasakan dampak dari berbicara tentang otoriter sang suami ya. Maaf ya kepada para suami. Jadi karena ini kasus ini banyak terjadi, anak-anak dan istri paling menjadi kena dampak nomor satu. Jadi korban ya, dalam tanda kutipnya ya. Jadi korban, betul. Ya di luar mungkin tadi ada ungkapan dia kelihatan baik, ya kelihatan mungkin dermawan dan sebagainya. Jadi Mas Ari dan Sobat Maestro, bahwa bisa saja hal itu terjadi ya di rumah, mungkin dia sangat otoriter, tapi di luar kelihatan sangat dermawan, dia sangat dikagumi dan sebagainya gitu ya. Hanya memang bisa melihat ya, sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya itu kan dimulai dari rumah. Sebenarnya yang itu sebenarnya bisa dilihat dari rumah. Nah untuk yang dilihat itu sebenarnya sang otoriter biasanya kan yang paling sangat ditakutkan adalah dia takut kehilangan kontrol atau kekuasaan sebenarnya. Yaitu takut kalau untuk direndahkan, takut kehilangan kontrol tadi, kecenderungan untuk memanipulasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan itu semua, dia tentu bagaimana dia bersikap tadi itu. Oke, saya memperhatikan, saya memberi gitu ya. Ujung-ujungnya dia kan ingin dihargai, ingin dihormati, ingin punya kekuasaan seperti itu ya. Ingin
dikagumi karena memang itu kebutuhan sang otoriter adalah dia merasa dirinya paling berhak ya. Dia ingin punya kontrol untuk hal apapun, bahkan mungkin kalau di rumah hal keuangan pun dia ingin kontrol gitu ya. Berapa yang kamu dapetin bulan ini? Coba saya ingin tahu ya, kamu belanjain apa aja. Jadi itu sangat menderita gitu ya. Bukan berarti bahwa tidak boleh ada aturan, tetapi lebih kepada bagaimana dia bisa masuk kepada satu keputusan yang searah gitu hanya dari dia pun. Nanti kita akan lihat kenapa sih orang bisa menjadi otoriter. Betul. Pasti itu ada latar belakangnya ya Bu ya. Nggak mungkin orang terlahir otoriter gitu, nggak mungkin. Pasti ada faktor penyebabnya. Nah kira-kira apa Bu? Sebelum kita nanti bagaimana kita bisa memahami dan menolong ya Bu ya? Ya sebenarnya tidak ada ya orang ingin menjadi otoriter sebenarnya, apalagi dia ingin sampai melukai pasangan. Tapi ternyata gitu ya, kita sebagai istri, para wanita nih ya Sobat Maestro, perlu tahu sebenarnya penyebabnya kenapa sih suamiku punya sifat yang demikian. Tujuannya apa? Supaya kita akan lebih mudah memahami dan menghadapinya seperti itu. Karena banyak loh faktor penyebab seseorang bisa menjadi otoriter. Salah satunya mungkin mereka dibesarkan oleh orang tua juga yang otoriter gitu ya. Jadi pola asuh ya Bu ya. Iya, betul. Sehingga saat dewasa dia cenderung untuk mengulangi hal yang sama tanpa dia sadari seperti itu. Saya pernah punya kasus yang seorang suami istri datang ke ruang konseling baru 1 tahun menikah. Si istri dia menangis, dia merasa dia terbuka di hadapan suami. Jadi mereka berdua datang dengan tujuan untuk meminta pertolongan sebenarnya. Saya merasa tertekan, kata si istri, dengan sikap suami, karena suami sangat keras, dia pemarah, dia kalau ngomong sangat pakai intimidasi ya, dan ingin mempercepat keinginannya. Itu dari pihak si istri. Lalu dari pihak suami dia terdiam gitu ya. Dia terdiam dan dia katakan, Bu, saya sebenarnya ingin menceraikan istri saya karena saya kasihan lihat dia tidak bahagia menikah dengan saya. Sebenarnya saya ingin rumah tangga ini tetap berjalan, tetapi saya nggak bisa bersikap baik sama dia, dan saya juga nggak tahu kenapa saya bersikap seperti ini. Lalu di dalam proses konseling yang berjalan, akhirnya dibukakanlah sebuah kesadaran pada waktu si istri ngomong gini, iya Bu, saya ngelihat suami saya itu mirip banget dengan papa mertua saya. Gitu. Bersikap ke saya mirip papahnya ngomong sama mama mertua saya. Caranya dengan kata-katanya intimidasi, memerintah dan sebagainya ya. Sampai si suami ini dia kayak terhenyak gitu, dia diam. Iya Bu, saya sebenarnya gak suka dengan gaya kepemimpinan papa saya. Papa saya itu galak, papa saya keras. Tapi kenapa saya kok harus jadi seperti papa ya? Saya gak ingin seperti papa saya. Jadi itu Mas Ari, jadi mungkin dia dibesarkan dengan orang tua yang otoritas sampai dia harus sadar gitu. Jadi proses konseling itu sebenarnya proses untuk dia mengalami pembelajaran ulang dan memutus rantai kebiasaan salah dari orang tuanya. Karena sebagai tim ya, korban yang belum pulih tanpa sadar dia akan mencari korban yang lain gitu ya, apakah anggota keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi yang perlu hati-hati, saya selalu katakan yang orang yang dulu adalah korban, kalau belum dipulihkan dia bisa jadi pelaku. Yes, betul. Ini betul. Iya, ini sangat menarik loh Bu ya sebetulnya. Apakah sifat otoriter ini muncul setelah menikah? Ini kan harusnya waktu pacaran kan udah tahu Bu gitu kan. Kadang-kadang buat saya kan gemes ya kalau mendampingin orang-orang gini. Waktu pacarannya gimana gitu? Apakah waktu pacaran itu sang istri ya karena kita ngomongnya konteksnya di istri ya Bu ya. Waktu pacaran apa nggak ngelihat calon suaminya itu kayak begini gitu loh Bu, gitu kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk kok tiba-tiba suamiku otoriter ya. Harusnya kan waktu pacaran kan harusnya kelihatan gitu. Apakah cinta itu membutakan gitu Bu? Atau gimana Ibu Yudi? Itu bisa jadi Mas Ari, betul yang Mas Ari bilang, kok emangnya nggak kelihatan waktu pacaran gitu ya. Nah itulah bisa jadi alasan pertama cinta membutakan, atau pengenalan yang tidak dalam terhadap karakter pasangan ya. Mungkin gaya berpacarannya yang hanya mungkin ayo kita duduk di kafe, ayo nonton ya. Semuanya nggak ada tantangan apa-apa di situ ya, cuman tinggal beli tiket, duduk, beli popcorn, nonton, selesai ngobrol pulang gitu ya. Apalagi misalnya jalan-jalan misalnya Mas Ari dan Sobat Metro. Jadi di dalam masa pacaran kadang tidak ada situasi yang memunculkan karakter-karakter dasar, mungkin yang tidak ada kesempatan untuk memunculkan karakter dasar, sehingga itu bisa jadi tidak terlihat gitu ya. Nah pada waktu masuk dalam pernikahan, memang di situ mereka punya
kesempatan harus hidup, bukan punya kesempatan, harus hidup bersama-sama 24 jam, dan disitulah diperhadapkan dengan tantangan-tantangan mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi, harus ngurusin minimal misalnya ya bagaimana gaya dia meminta sesuatu ke istrinya, atau pada saat istrinya tidak suka bagaimana dia memaksakan hendaknya, seperti yang klien saya itu untuk tutup pintu, mereka rumahnya tingkat 2, si istri terlalu lupa nutup pintu, itu si suami bisa sambil teriak loh misalnya. Kamu diajarin berkali-kali pintu begini, nanti kalau ada maling bla bla bla. Jadi itu dengan kekerasan gitu, dengan sebuah perintah, sehingga si istri terkaget-kaget. Apalagi kalau istri ini berangkat dari pola asuh yang sebaliknya gitu ya. Kata-katanya tenang, papahnya memahami dia, mamahnya mengasihi dia, nggak pernah ada tekanan-tekanan dalam berkomunikasi, sehingga itu dia terkaget-kaget begitu dia diperlakukan seperti itu. Dan sebenarnya si suami itu sadar bahwa saya ini kenapa seperti ini, tetapi dia tidak punya skill untuk bisa bagaimana cara saya harus berubah. Sebenarnya kan berubah itu harus sadar dulu baru berubah. Jadi proses konseling yang dia datang ke ruang konseling itu benar-benar dia kayak membukakan pemahaman, ya saya harus belajar lagi nih untuk bisa bermanfaat. Itu dari pihak suami. Tapi yang saya mau garis bawahi tadi adalah dibesarkan dengan orang tua otoriter. Atau juga bisa juga selain papa mamanya otoriter, dia juga mungkin dibesarkan dari individu yang biasa ditolak, dikritik, direndahkan ya, sehingga dalam perjalanan orang-orang yang selalu direndahkan seperti apa sih? Pasti kan dia defisit yang namanya pengakuan. Ya. Dan itu perlu dipenuhi lewat bagaimana dia membangun relasi dengan orang-orang terdekatnya. Seperti itu. Jadi dia ingin pengakuan dengan memakai otoritas sebagai pemimpin itu. Ya, kenapa akhirnya menjadi pemimpin yang memaksakan keinginannya, karena itu diakui. Aku udah capek gitu, kira-kira dari rumah aku selalu direndahkan, dikritik. Aku tidak boleh ada orang mengkritik aku lagi. Jangan sampai aku ditolak lagi. Dan aku pakai cara kekerasan ini misalnya. Apalagi kalau dia dibesarkan dengan mungkin mamahnya sangat dominan. Nah ini sangat dominan ke anak laki-lakinya. Biasanya dia berpikir, udah cukup ya, aku nggak mau didominasi lagi dengan yang namanya makhluk perempuan. Misalnya gitu ya. Kali si istri ingin melawan, dia seperti melihat gambaran mamah dia yang melawan papa dia, yang mendominasi dia sebagai anak cowok. Sehingga dia selalu dengan langsung mengkat gitu. Udah pokoknya kamu nurut aja. Ambilkan minum, mau udah ini aja. Jadi dia nggak memberi kesempatan karena dia merasa bahwa enough ya, cukup ya, bahwa perempuan di sekeliling yang mendominasi saya, udah cukup biar mama aku aja gitu. Luka dia gitu ya? Ya luka, lebih kepada luka sebenarnya. Betul. Luka ya, karena biasa dikritik, direndahkan, dia selalu butuh itu akhirnya. Ya, dan ruang konseling ini memang dipahami gitu. Ya saya nggak mau lagi Bu, saya nggak mau. Kenapa saya harus tegas? Karena saya nggak mau. Saya udah cukup sebagai anak laki-laki yang direndahkan di rumah. Ya, jadi teman-teman para istri, para wanita di Sobat Maestro ya. Jadi kenapa sih kita harus tahu kita menikah dengan tipe suami yang latar belakang seperti apa gitu ya. Karena itu perlu menjadi fungsi penolong gitu. Kadang-kadang kita perlu tahu apakah suami saya ini mengalami trauma ya, atau abuse dalam masa pertumbuhan. Nah ini juga jelas kelihatan dampaknya. Jadi atau mungkin dia hidup di lingkungan yang otoriter. Ya, lingkungan nggak hanya papa mamanya, mungkin omnya, tantenya, opanya, atau siapa mungkin gurunya misalnya, atau apapun ya yang di lingkungan itu juga membuat dia sehingga kepemimpinan itu seperti ini ya gitu. Harus seperti itu. Padahal sebenarnya itu nggak benar gitu buat keluarganya. Atau mungkin yang terakhir Mas Ari, yang tadi Mas Ari mungkin ada gangguan kepribadian ya, disorder gitu ya. Itu membutuhkan bantuan profesional untuk menolong. Ternyata suami saya mungkin udah nggak bisa lagi dikendalikan nih. Nah itu memang butuh psikolog, butuh psikiater untuk bisa menolong. Seperti itu. Itu kenapa orang bisa menjadi otoriter. Nah, terus bagaimana Bu, kita sebagai istri dan sebagai anak ya, sebagai istri khususnya ya, untuk oke lah, tadi kan kita sudah memahami nih, suami saya dari A, B, C, D, F, G lah ya. Mungkin waktu pacaran tombol-tombol merah itu nggak muncul begitu. Nah, ketika sudah menikah dan didapati bahwa suami aku seperti ini, apa yang mesti dilakukan? Apakah kan seperti Ibu Yudi sampaikan bahwa pernikahan itu satu tiket, one way tiket, nggak boleh ditukar balik gitu kan? Betul. Ya benar. Jadi sebenarnya setelah kita mungkin setelah mendengar ya, dan kita perlu tahu bahwa suami saya ini seperti apa sih, seperti itu ya. Mungkin apakah dia punya
memiliki trauma masa lalu, masalah kepribadian, insecure, ya, dia selalu membutuhkan kontrol, ada orang yang harus dia atur di bawahnya. Jadi yang pertama yaitu kita perlu mengidentifikasi ya seberapa jauh sih pasangan saya biasa mengontrol saya gitu. Kalau hanya sebatas urusan rumah tangga atau bahkan kehidupan pribadi ya, oke lah, mungkin itu kita bisa nggak terlalu ini ya, bisa menyelesaikannya. Yeah. Tapi mungkin sudah sejak berapa lama kebiasaan ini muncul? Kalau ini sudah muncul sejak sebelum dengan kita, tentu kebiasaan lebih menantang untuk diatasi dan biasanya dibutuhkan terapi seperti itu ya, terapi dengan pasangan. Jadi intinya kita perlu untuk berlatih untuk merespon nih pada saat situasi tidak nyaman itu muncul berhadapan dengan suami. Hal yang paling pertama para istri lakukan yaitu satu, istri-istri harus tetap bersikap tenang meskipun kesal. Yeah. Ya, itu tenang dulu. Kata kuncinya tenang dulu. Karena biasanya orang yang dominan itu dia akan merasa kesal sendiri kalau tidak berhasil mengintimidasi orang di hadapannya nih. Jadi kita harus bisa mengalah dan jangan membalasnya dengan kemarahan. Karena ini akan membuat hubungan akan menjadi semakin buruk. Gitu. Ingat, seorang otoriter suka entah seperti itu. Ya, itu. Jadi kita perlu untuk bisa belajar memahami yang pertama yaitu tenang, karena dengan kita bisa mengubah diri kita walaupun mungkin tidak langsung mengubah pasangan gitu ya, tetapi cara ini akan membuat kita bisa mengontrol terhadap diri kita sendiri sehingga kita tidak semakin memperlebar masalah yang terjadi pada saat kita sedang berseberangan seperti itu ya. Jadi menghadapi suami otoriter memang tidak mudah gitu ya. Jadi tadi disampaikan membutuhkan pengertian, pemahaman gitu ya. Pada saat kita tahu pantesannya dia seperti itu karena memang dia mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah gitu. Tujuannya agar kita masuk ke dalam penerimaan. Jadi setelah kita cari tahu kenapa penyebabnya, bahkan juga ada satu Mas Aris, tadi saya lupa, yang dibesarkan dengan pemanjaan, ya, yang selalu dibesarkan dengan semua keinginannya diikuti. Betul. Kamu juga bisa menjadi potensi loh, bahwa semua keinginan diikuti, dia juga akan bawa itu dalam rumah tangga. Ya, selain tadi dia dibesarkan dengan otoriter, tapi dengan sangat pemanjaan juga membuat seorang anak selalu mendapati apa yang dia mau. Itu ya. Betul. Nah, jadi penyelesaiannya satu, bersikap tenang, lalu coba ajak dia untuk ngobrol gitu dalam suasana yang santai dan cooling down gitu ya, yang udah ajak dia untuk bicara dengan baik gitu ya, gimana sifat-sifatnya, jadi terbuka. Nah, nanti mungkin seringkali saya ajarin di sini untuk bisa berbicara secara asertif. Ternyata itu sangat powerful banget. Tapi yang terpenting adalah para istri, saya ingat ada ayat di dalam Amsal 20 ya, bilangnya seperti ini, bahwa terhormatlah orang yang menjauhi pertengkaran. Tetapi setiap orang yang bodoh suka berbantah. Itu. Jadi saya mau katakan Anda, Sobat Maestro, para wanita, Anda adalah wanita yang terhormat pada saat Anda di sini menjauhi pertengkaran. Ini bukan berarti pergi dari suami, tapi tidak berada dalam lingkaran emosi. Sekali lagi, tidak berada dalam lingkaran emosi kemarahan suami. Gitu. Ya kan, kalau kita untuk terjadi pertengkaran yang membutuhkan dua orang yang saling berespon, saling membalas, saling berbantah. Ya. Sebenarnya berbantah itu apa sih? Berbantah itu kan sebenarnya istri suka ingin membantah. Itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk diakui gitu, bahwa ini loh aku yang benar gitu loh. Aku yang perlu didengarkan, pendapat aku ini loh yang benar. Nah, itu firman Tuhan katakan jangan suka berbantah, apalagi untuk orang-orang yang otoriter gitu. Hadapi sikap yang tenang ya, jauhi pertengkaran, tapi bagaimana kita bisa tetap menerima pribadinya seperti itu. Nah, ini memang tidak mudah, apalagi kalau ya kita ingat lah ya, satu firman Tuhan lagi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Betul. Tapi perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah di Amsal 15. Jadi kembali lagi sebenarnya para istri ya, Sobat Maestro, kita perlu melatih respons kita. Jawaban itu berbicara merespon. Merespon menghadapi kegeraman itu ya, meredakan kegeraman itu direspon dengan lemah lembut. Tapi kadang-kadang ada si istri yang ini suka bertanya, sampai kapan saya harus lemah lembut? Betul. Kan sabar ada batasnya, Bu. Tenang, ada batasnya, Bu, gitu. Ya, ada batasnya gitu ya. Betul, saya setuju. Saya juga sebagai seorang istri terkadang saya nggak bisa lemah lembut terus ya. Justru kita perlu mengenali loh teman-teman, Sobat Maestro, kapan sih saya nggak bisa lemah lembut? Pada saat saya stres misalnya ngurusin anak, pada saat saya sedang period misalnya ya, bulanan, pada saat saya sedang tertekan masalah apa, biasanya kita nggak bisa terus suruh lemah lembut. Tetapi dengan kita bisa mengenali siang hari ini, harapannya kita bisa tahu nih
kalau saya nggak lemah lembut saya balas, ini ambiar nih gitu ya. Jadi kita perlu untuk self care di situ gitu ya. Self care pada saat kita diperhadapkan dengan suami seperti itu, rasanya nih saya lagi nggak siap nih, ya udah saya mau diem dulu. Tadi kan kita harus hadapi dengan bicara ya, tapi bicaranya tentu masih ingat nggak, saya selalu kasih ayat nih Sobat Maestro, perkataan yang tepat pada waktunya. Itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi kita harus ngomong, jadi kita nggak boleh merepress semua perasaan-perasaan kesel kita, sehingga kita jadi nggak sehat secara mental. Ya, iya, padahal di sini nggak iya gitu. Ya, nurut, enggak, tapi nggak kepanggih kalau istilah orang Jawa. Betul. Itu perlu kita ungkapkan. Nah sekarang PR-nya buat ibu-ibu yang perlu latih, cara ngungkapinnya itu bagaimana. Nah ini penting. Jadi masalah ketertekanan, ketidaksukaan jangan direpress, tapi harus diungkapkan. Ya, saya pernah cerita juga. Saya pernah mengcounseling pernikahan 3 tahun seorang istri. Nah ini beda, istri yang dibesarkan dengan dominansi ibu. Begitu masuk dalam rumah tangga dia nggak berani untuk ngomong sama suaminya. Sang suami otoriter, dia telan aja gitu. Sampai di satu titik dia nggak kuat, dia minta cerai. Karena ternyata dia harus berlatih untuk berbicara asertif sebenarnya. Jadi ada istri-istri yang tidak terlatih untuk selalu memendam kemarahan suami dia pendam menjadi kemarahan dia, dan itu bisa meledak gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak terbiasa melatih mengungkapkan secara asertif apa yang menjadi pikiran dia, harapan-harapan dia, mungkin perasaan-perasaan dia tidak terlatih karena dia terbiasa ditekan juga dari rumah gitu. Nah ini kasihan sekali. Ini saya ingin Sobat Maestro, khususnya para ibu ya, para istri, belajar untuk berani mengungkapkan dengan cara asertif. Lihat kapan waktu yang terbaik dalam suasana yang santai gitu, ungkapin. Misalnya papa boleh nggak ngomong sesuatu gitu ya, kasih contoh-contoh sekaligus kemukakan beberapa mungkin korban anak, misalnya anak menjadi seperti ini. Bicara dengan sabar, tapi temukan titik di mana dia bisa mengakui bahwa dia punya sifat otoriter dan sudah menyakiti mungkin orang-orang ya, anak, istri yang justru peduli dan sayang sama dia gitu. Tapi dengan asertif gitu. Asertif itu apa? Asertif itu adalah berani mengungkapkan semua dengan jujur, tapi tidak dengan intimidasi, dengan nada yang tenang, jangan dengan nada tinggi, tetapi justru pada saat suami nadanya tinggi, kita ajak dia untuk bicara satu tone di bawah gitu ya. Ini berbicara skill gitu ya. Oke. Bahkan kita perlu juga sebenarnya untuk tadi ya, Mas Ari katakan bagaimana tadi selain tenang, kita bisa dengerin dia gitu. Mungkin dia punya alasan tertentu seperti yang klien saya tadi itu. Iya ya, saya kenapa seperti ini ya Bu? Saya sebenarnya nggak ingin kayak gitu sama istri, tapi kenapa saya punya kecenderungan selalu seperti papa saya? Nah itu kita harus dengerin dia, listen. Saya kasih nomor 2 jawabannya, selain tadi stay calm, tetap tenang, listen actively gitu. Dengarkan apa yang sedang suami katakan. Coba pahami cara pandang dia gitu ya. Bahkan kita bisa melihat dengan hati nurani kita gitu ya. Kenapa sih dia seperti itu? Berusaha untuk tetap berempati. Nah ini penting. Berempati dengan mengatakan tadi ya, saya ingin para istri melatih satu tone di bawah, ajak ngobrol. Misalnya papa marahnya serius banget loh sama saya, sama anak-anak. Papa lagi kesel ya sama bos di kantor. Sampai papa sangat uring-uringan dan marah karena papa habis dipotong ya gajinya. Ya, jadi kita bisa tetap berempati gitu, dan sebenarnya kita sedang melatih dia, ayo dong jangan bawaannya di tone atas terus gitu, turun yuk, saya dengerin kamu. Ya kamu sangat menderita sebenarnya, sehingga kamu sangat begitu keras dan meledak-ledak gitu. Oke, ya pahami, ya bahkan validasi perasaan dia, divalidasi dan perlihatkan bahwa kita tuh berempati dan memvalidasi perasaan dia tadi. Ya udah papa lagi sedih ya, tapi kalau bisa papa marahnya mungkin tenang sedikit. Jadi itu sebenarnya latihan-latihan yang harus dimiliki oleh seorang istri, skill untuk bisa menolong suami sebenarnya. Ya, tetap respect dan menghargai dia dengan menemukan mungkin buah pikir yang masih dia bisa terima ya, solusi-solusi yang baik untuk bersama-sama. Nah itu saya pikir hal yang butuh dilatih sambil kita berpikir. Tadi pertama tetap tenang, lalu listen dengan aktif, empati, tetap respect, juga tetap positif. Caranya gimana? Mungkin ini susah, tapi coba pikirin. Waktu seorang istri yang datang ke ruang konseling, dia akhirnya bisa berpikir gini, iya Bu, emang suami saya mah galak, suami saya sok ngatur, tapi saya menangkap satu positifnya adalah dia tanggung jawab misalnya gitu. Dia mau bekerja keras, dia gak main cewek misalnya gitu ya, dia tetap sayang sama mertua,
sama mama saya. Dia masih mau untuk menolong misalnya gitu. Nah, temukan di dalam hal yang buruk yang suami kita punya, cari yang positifnya apa, gitu ya. Dan pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu, ya. Dia mau bekerja, ya walaupun oke lah marah-marah, tapi dia masih mencukupkan keluarga dengan baik, anak masih bisa sekolah misalnya. Itu yang harus dibawa dalam pembicaraan asertif tadi. Misalnya ya, aku sebenarnya misalnya asertif nih ya, saya kasih contoh ya. Sebenarnya aku malu tadi, misalnya papa memperlakukan itu, tapi it's okay, papa mungkin melakukan itu karena itu tuh kita perlu untuk mengungkapin apa yang kita rasa. Asertif itu ya apa yang kita pikirkan, tetapi dengan cara-cara yang bisa dipahami oleh pasangan, dengan bagaimana kita tetap bisa menaruh hormat ke dia. Karena kita sedang dalam posisi menolong sebenarnya. Dia juga nggak ingin loh jadi suami yang seperti itu. Nggak ingin jadi suami yang dibenci oleh anak-anak misalnya. Betul. Ini memang yang skill yang memang nggak ada sekolahnya ya. Ini kan biasanya kan ibu-ibu kan ada dua jalan ya Bu ya yang diambil. Biasanya kalau nggak dia juga menyerang ya udah pulang gitu. Pulang ke orang tua gitu, minggat gitu. Soalnya saya ngelihat mama saya juga begitu, nggak berani ngomong sama papa saya, diem ya, saling diem-dieman. Soalnya papa saya tuh tipikal orang gini Bu, kalau misalkan saya salah ya Pi, ya udah lu tanya aja sama diri lu gitu kan, bingung kan kita. Ya udah, akhirnya saya ngelihat mama saya diem-dieman kok kemasin barang, dia pulang ke nenek saya gitu. Ya. Betul, itu makanya kenapa ya ini pelangi kasih ini ada dan sangat mengedukasi ya menurut saya ya. Apa yang bisa kita belajar pada hari ini, mengkomunikasikan secara asertif itu penting sebenarnya untuk suami kita, supaya dia juga tahu. Dia itu kan nggak tahu kan sebenarnya, dia nggak sadar tadi hati nuraninya beku. Dia apalagi udah dibesarkan pola-pola yang demikian yang tadi kita udah dengar. Ingat psikolog Amerika. Nah, dia mengatakan bahwa sebagai istri butuh keterampilan komunikasi asertif untuk menyelesaikan konflik dengan pasangannya. Dan sebenarnya kita harus berani mengatakan. Jadi komunikasi asertif itu harus berani mengatakan pikiran kita. Ya, harus berani mengatakan perasaannya. Apa yang kita rasa? Misalnya, Pak, aku kesel loh karena tadi aku diketawain, diremehin. Pada waktu kita kumpul-kumpul dengan teman-teman aku merasa malu. Nah, itu aku kesel, aku malu, aku sedih, ya, aku susah. Nah, itu tuh harus diungkapin. Jadi lebih kepada dari saya, istilahnya I message. Jadi saya yang punya berita, bukannya menunjuk kamu begini, enggak. Nah, itu harus berani ngungkapin. Ini skill. Ungkapin perasaan. Atau mungkin Pak, aku nggak paham loh. Kenapa tadi kamu kok kumpul di sana? Padahal kan kita janjinya malam minggu kita pergi sama anak-anak. Aku berpikir kamu udah nggak suka pergi ke sana, tapi ternyata kamu masih ke sana misalnya. Jadi pikiran kita ungkapin. Aku nggak paham. Ya itu kan pikiran ya. Aku nggak ngerti gitu, kamu. Nah itu harus dilatih. Atau misalnya harapan-harapan kita juga harus kita ungkapin. Misalnya ya kita ingin misalnya aku nggak ingin disebut sebagai istri yang pemalas. Aku cuma hanya ingin istirahat sebentar, me time, nanti aku urus anak-anak misalnya. Ya, jadi aku nggak ingin disebut sebagai istri pemalas. Itu kan harapan kita. Mungkin karena suami suka males lu, kerjaannya tidur misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya dia cuma ingin me time sebentar. Nah, jadi kita nggak bisa mengiyakan, iya saya istri pemalas, iya saya enggak. Padahal sebenarnya kita rajin gitu kan. Tapi gimana ngungkapinnya? Supaya kita tetap waras gitu loh, dan suami kita tahu bahwa seperti yang dia omongin loh gitu. Seperti itu. Iya. Nah ini kan memang butuh skill ya Bu ya, untuk kita komunikasi asertif, dan ketika kita berani mengungkapkan, kita juga harus berani menerima respon dari suami ya Bu ya. Soalnya kan orang-orang dengan luka ya Bu ya, itu kan jawabannya kan pasti memancing kemarahan kan. Pak, saya tadi ini loh ngerasa terluka. Ya selalu sendiri gitu kan, suka. Iya betul. Ya, itu bisa terjadi Mas Ari. Jadi kadang kita gini, kita berpikir bahwa menjadi asertif itu hanya soal kalimat ya, tapi sebenarnya bukan hanya kalimat, tapi aspek nonverbal dari pernyataan diri kita tidak ya sama pentingnya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya gini, kita kontak mata langsung sama dia. Ya, jadi bukan ngototin ya, maksudnya kita ngomong gitu ya, kita duduk dengan ini yang sangat teknis banget ya, kita berdiri atau duduk dengan postur yang tegak ya, nggak usah pakai nunjuk-nunjuk gitu. Tunjukin bahwa kita ini sedang nggak nyaman ya, tunjukin gitu, tapi nggak sambil menunjuk-nunjuk atau ngepalin tangan, atau jangan tunjukkan ekspresi wajah yang ya tenang aja gitu, nggak usah cembetut gitu ya, karena kan orang otoriter nggak suka seperti itu. Lalu
dengan nada suara yang nggak usah terlalu kencang gitu, tapi juga jangan terlalu lembut-lembut banget gitu ya. Kasih tahu bahwa saya sedih loh tadi, saya malu saya diperlakukan kayak gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya proses latihan yang tadi saya bilang, ayo sini kita bisa menciptakan area di mana kita mau mengatakan kepada dia, nggak usah teriak-teriak loh kalau ngomong tenang aja, kita bisa sampai kok ke inti masalah. Nah, jadi semua istri perlu proaktif untuk menyediakan area area diskusinya tuh dengan gaya yang tenang gitu. Ya itu dimulai dari istri. Betul. Nggak usah pakai berat, nggak usah pakai ngepal tangan, nggak usah pakai nada tinggi, tapi hadapi gitu. Lihat wajahnya, ajak ngomong gitu ya. Jaga jarak supaya jangan terlalu mungkin kesannya mau jadi kayak berantem. Bahkan kalau perlu gitu ya. Kemarin saya diskusikan ini gitu. Maaf gitu. Saat-saat mungkin pillow talk gitu. Ya, ngomong pas malam hari sebelum tidur ya. Itu juga bisa diomongin. Ada saat-saat mungkin sedang membangun keintiman suami istri, itu juga bisa disampaikan. Jadi yang tadi saya katakan perkataan yang tepat pada waktu. Jadi tepatnya tuh kapan sih? Bukan suami lagi uring-uringan, bukan suami lagi banyak urusannya, tetapi itu mengatakan hal-hal yang sesungguhnya aku ingin ya, kalau misalnya hubungan kita tuh nggak diwarnai dengan kekerasan, komunikasinya cukup yang tenang. Nah itu saya pikir harusnya itu bisa gitu ya, bisa dilatih. Betul. Dan sekali lagi ini kita dalam rangka menolong suami kita ya Bu ya, bukan untuk menjadi tandingan gitu ya, bukan untuk menjinakkan suami kita gitu ya, menolong untuk suami kita menjadi lebih baik ya, kita sebagai istri, sebagai itu tadi ya, dengan beberapa skill begitu ya. Wah, ini ya. Ini Mari, saya ingin untuk para wanita ya. Kadang-kadang saya tahu wanita nggak dalam kondisi yang ready untuk bisa menolong selalu. Betul. Ya. Saya pahami itu, mungkin kadang nggak bisa lemah lembut, nggak bisa tenang gitu ya, nggak bisa stay positif, nggak bisa apalagi tadi yang saya sampaikan itu ya. Tapi kita tetap harus berlatih untuk skill untuk kita bisa self care. Itu penting. Jadi saya menangani satu kasus menikah 20 tahun lebih, punya suami otoriter, tapi karena dia sudah terlatih untuk bagaimana menghadapi, dia hobinya kan suka bikin journaling. Jadi dia coba ungkapin, dia ambil laptopnya, dia duduk di depan laptop, dia tulis sambil air matanya bercucur tuh, saya sakit, hati saya luka, bla bla bla, saya tadi suami saya ngomongin saya gini, bla 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 dan sebagainya ya. Sampai akhirnya dia itu emosi negatif yang dipendem, yang nggak bisa keluar, itu dia ungkapkan lewat tulisan. Selain tadi berlatih asertif, mungkin kalau belum bisa berlatih asertif, nulis gitu. Ya, nulis itu akan menolong untuk pulih gitu. Karena kalau kita pulih, maka kita bisa menolong orang lain juga untuk pulih gitu. Tadi kan fungsi kita fungsi penolong. Ya, bagaimana kita bisa menolong kalau hati kita juga masih banyak luka? Oleh sebab itu kita perlu untuk cari copingnya seperti apa untuk diri kita. Ya, selain tentu kita berdoa, udah pasti. Ya, berdoa agar kita bisa tetap produktif, hidup kita bisa tetap waras ya, tetap sehat ya. Selain kita bikin journaling, kita berlatih asertif, berdoa. Ya, doa yang seperti apa? Nah ini teman-teman Sobat Maestro, doa bukan untuk Tuhan ubah suami saya, bukan gitu, tapi doa untuk mengubah hatimu dulu para istri, karena di dalam diri kita itu ada begitu banyak juga rasa sakit sebenarnya punya suami otoriter. Doa supaya kita sembuh pulih. Aku capek Tuhan, mungkin doa kita. Puni aku yang terkadang aku juga suka putus asa gitu, ingin lari dari suami. Tadi ada yang lari beneran yang Mas Arif bilang ya. Aku yang mungkin kadang-kadang meragukan pertolongan Tuhan. Kenapa aku mengalami peristiwa dalam rumah tangga seperti ini? Nah ini doa-doa seperti ini yang harus dibangun untuk kesembuhan pemulihan hati ya. Ini berbicara self talk, doa-doa yang minta kekuatan dari Tuhan, doa-doa yang pengharapan. Sampai kapan kita berdoa sebenarnya? Doa-doa style kayak gini yaitu sampai hati kita pulih gitu, sampai kita benar-benar bisa membangun komunikasi yang sehat, yang dengan penerimaan. Karena kalau hati kita masih marah, masih dendam, masih luka, masih belum pulih, susah kita mau menerima pasangan kita yang seperti itu. Betul, gitu ya. Betul. Jadi berdoa dengan sampai minta munculkan kesabaran, karena saya ingat firman Tuhan dalam Roma pasal 5 mengatakan bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya, jadi dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau seorang istri bisa tekun terus berdoa untuk doa-doa dia dulu, jangan doa buat suami dulu untuk suami minta berubah, karena perubahan itu datangnya bukan dari istri sebenarnya, ya, tetapi bukan dari suami. Pasangan istri. Iya, tetapi bagaimana kita minta kuasa Tuhan yang bekerja, apa yang ya, Tuhan pulihkan aku supaya aku bisa menolong dia. Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa menguatkan dia sebagai istri.
Tuhan hiburkan aku supaya aku bisa menolong untuk menghibur dia juga. Tuhan ubah hatiku supaya aku memiliki hati yang baru untuk menerima dan memahami serta mengampuni. Mas Ari ya. Iya, dan kalau misalkan Sobat Maestro masih kesulitan atau bingung ya, tenang aja ya, ada Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Siap membantu begitu ya kan. Kadang-kadang memang butuh ya, kadang-kadang juga memang butuh ada orang ketiga. Dalam arti ada orang yang menjembatani itu ya. Ada ya mungkin ya istri-istri kan memang belum banyak terlatih. Nah, Rumah Konseling Parahyangan Bandung siap untuk mendampingi Anda. Aduh, ini sebetulnya masih banyak hal yang harus dibukakan ini Ibu Yudi, tapi keterbatasan waktu. Nah, Ibu Yudi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita yang sangat-sangat apa ya, bikin saya sendiri aja dak-dikduk nih. Iya, Mas Ari dan Sobat Maestro ya. Jadi memang untuk menghadapi suami yang otoriter perlu untuk membangun keterbukaan ya dalam diri kita juga, dengan kita bisa terus memahami, melatih pemahaman, penerimaan, dan melatih skill untuk berkomunikasi dengan asertif ya. Lalu juga setiap kita istri adalah penolong ya untuk suaminya. Jadi ketika kita terkadang kita merasa tidak dicintai oleh pasangan kita, yuk ambil sikap untuk mencintai terlebih dahulu. Jadi memang firman Tuhan katakan suami-suami itu dimenangkan bukan oleh mungkin khotbah atau perkataan yang kasar ya, atau omelan istri, tapi suami-suami dimenangkan oleh kelakuan istri, oleh sikap istri, ya, oleh perilaku istri. Jadi tetap semangat para istri ya, tetap sabar, minta ketahanan, minta hikmat, anugerah Tuhan gitu ya. Bahwa saya ingat satu ayat sebagai penutup bahwa diberkatilah orang yang tabah di dalam pencobaan, karena setelah dia terbukti tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada mereka yang mengasihi dia. Saya tahu ini tidak mudah, way ticket ya, pergi menikah itu nggak bisa mundur. Oleh sebab itu kita butuh untuk selalu minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa tahan uji, dan suatu saat Tuhan janjikan akan ada mahkota gitu bagi mereka yang sungguh-sungguh. Oke, terima kasih banyak Ibu Yudi sudah memberikan edukasi dan bagaimana cara menghadapi suami-suami yang otoriter begitu ya. Baik Sobat Maestro, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Ibu Yudi Restanti, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokoler kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.